Never let them get inside your head. Marc Marquez kembali juara, sapu bersih semua sprint race buat bos Ducati keheranan dengan dominasinya. Sirkuit Jerez, Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Di sana berdiri Fabio Quartararo di pole position, Marc Marquez di posisi 2, dan Francesco Bagnaia di 3. 3 nama besar, 3 ambisi yang siap berbenturan. Lampu start padam, dan dalam sekejap, Marc Marquez meluncur seperti peluru, langsung menempel Quartararo. Namun, Fabio yang tenang dan lihai menutup ruang, menikung dari sisi dalam di tikungan pertama dan memimpin balapan. Di belakang, Alex Marquez melesat cepat, melewati Bagnaia untuk mengambil posisi ketiga. Atmosfer semakin panas. Ini bukan sekadar balapan. Ini adalah pertarungan gengsi, pertarungan harga diri. Memasuki laps kedua, ketegangan mencapai puncaknya. Marc Marquez yang melihat peluang di tikungan ke-6, menekan Quartararo dari dalam. Tanpa ada sentuhan sedikit pun, tekanan itu cukup mengguncang keseimbangan Quartararo. Sang rider Yamaha tergelincir ke gravel, dan seketika satu rival besar tersingkir dari perebutan juara. Marc Marquez mengambil alih pimpinan. Sementara Alex, sang adik, mengekor di belakangnya. Bagnaia berusaha mengejar ketertinggalannya. Tapi Marc Marquez sudah di mode tempur penuh. Fokusnya mutlak. Setiap tikungan dia ambil dengan presisi. Setiap sektor dia dominasi dengan kecepatan dan keberanian tanpa kompromi. Marc Marquez terus melesat. Laps demi laps, gaps antara dirinya dan Alex stabil di atas 1 detik. Alex tampil solid, mencoba tetap dekat. Bagnaia pun tidak menyerah, menempel ketat di posisi ketiga dengan jarak di bawah 1 detik dari Alex. Tapi dominasi Marc Marquez di depan seolah tak tersentuh. Penonton di tribun berdebar-debar setiap kali Marquez lewat. Ada rasa kagum, ada rasa ngeri. Semua orang tahu, hanya Marc Marquez yang bisa mengendalikan motor seagresif itu tanpa kehilangan kontrol. Ia tidak hanya balapan, ia mengendalikan waktu, ruang, dan rasa takut. Memasuki laps terakhir, semuanya sudah hampir pasti. Marc Marquez tetap memimpin dengan jarak aman. Tak ada manuver gila dari belakang. Tak ada kesalahan sekecil apapun dari Marc Marquez. Ia menuntaskan laps terakhirnya dengan sempurna, mengibarkan bendera kemenangannya sendiri di sirkuit yang pernah menjadi saksi luka dan kebangkitannya. Alex Marquez menyusul di posisi kedua, Bagnaia ketiga. Sebuah podium yang terasa lebih istimewa bagi keluarga Marquez, dan lebih berarti lagi bagi Ducati. Di pedok gigi dalinya berdiri dengan kepala tegak. Ada rasa haru dalam matanya, ada kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Marc Marquez, pembalap yang dulu sempat dianggap masa lalunya hanya akan diisi dengan kenangan, kini kembali menjadi pahlawan masa kini. Dalam wawancara usai balapan, Gigi berkata pelan tapi penuh makna, "Kami tidak hanya mendapatkan pembalap tercepat, kami mendapatkan pejuang sejati." Ducati bangga memiliki Marc Marquez. Dan untuk Marc Marquez sendiri, kemenangan adalah pengingat bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, sejauh apapun ia terjatuh, seorang juara sejati selalu tahu caranya bangkit dan menang. Jerez menjadi saksi. Dunia pun tahu. Marc Marquez sudah kembali. Bukan sekadar untuk bersaing, tapi untuk menjadi raja sekali lagi. Bos Ducati dibuat takjub dengan aksi self-saving Marc Marquez saat krusial. Sesi momen yang bikin jantung berhenti berdetak. Dan hanya Marc Marquez yang bisa melakukannya. Begitu kalimat yang keluar dari mulut Gigi Dalinya, bos Ducati, saat menyaksikan langsung aksi luar biasa dari pembalap yang belum lama ini dianggap sudah habis. Tapi di Jerez, Marc membungkam semua keraguan, bukan hanya lewat catatan waktu, tapi lewat keberanian, insting, dan ketenangan yang sulit ditandingi oleh siapapun di grid MotoGP hari ini. Sejak sesi latihan bebas di sirkuit Jerez, Marc Marquez menunjukkan performa yang mencolok. Bukan hanya cepat, tapi juga konsisten dan penuh kepercayaan diri. Ia beberapa kali memimpin catatan waktu, dan ketika pembalap lain mencoba melewati torehan waktunya. Namun, di sesi akhir praktis, semuanya memanas. Francesco Bagnaia tampil tajam, agresif, dan berhasil menjadi yang tercepat. Tak lama, giliran Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez, yang mencuri perhatian dengan merebut posisi puncak. Franco Morbidelli juga ikut meramaikan dengan waktu yang impresif, merangsek ke posisi 2. Saat itu, Marc Marquez turun ke posisi keempat.
Waktu tinggal hitungan menit. Semua orang menunggu. Marc Marquez keluar dari pit dengan tatapan tajam. Ia tahu, hanya ada satu kesempatan lagi. Dan seperti biasa, ketika tekanan sedang tinggi, Marquez justru menikmati momen itu dengan kecepatan yang meningkat di setiap sektor. Sektor 1, hijau. Sektor 2, masih hijau. Semua monitor waktu memperlihatkan warna yang menandakan peningkatan catatan waktu. Harapan pun membuncah. Tapi saat memasuki tikungan sektor 3, salah satu bagian tersulit sirkuit Jerez, ban belakang motornya mulai kehilangan grip. Slide. Sebuah momen yang bagi kebanyakan pembalap akan berakhir dengan motor tergelincir, terjatuh, dan sesi pun selesai. Tapi ini bukan pembalap biasa. Ini Marc Marquez. Dalam sepersekian detik, ia membuat keputusan. Ia tidak mengerem panik. Ia tidak membiarkan motor terjatuh. Ia menari di atas bahaya. Dengan keseimbangan dan ketenangan yang hanya dimiliki oleh seorang maestro, Marc Marquez menyelamatkan dirinya dari kecelakaan besar. Sirkuit hening. Para penonton terperangah. Kru dari berbagai garasi saling pandang, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Dan di pedok Ducati, gigi dalinya berdiri terpaku. Orang yang biasa dingin dan penuh perhitungan itu tiba-tiba membuka suara, "Saya tidak pernah melihat pembalap lain bisa mengendalikan motor seperti itu. Dia tidak hanya cepat, dia punya insting yang tidak bisa diajarkan. Itu bukan teknik biasa, itu seni bertahan hidup." Meski akhirnya harus puas di posisi keempat, aksi self-saving itu berbicara lebih keras daripada angka di catatan waktu. Marc Marquez membuktikan bahwa dia belum habis. Dia masih jadi pembalap yang bisa membuat para insinyur, manajer tim, bahkan rival-rivalnya terdiam kagum. Apa yang terjadi di Jerez bukan sekadar latihan biasa. Itu adalah peringatan bagi seluruh grid MotoGP. Marc Marquez tidak hanya datang untuk sekadar bersaing. Ia datang untuk merebut kembali tahtanya. Dan jika dia bisa menyelamatkan motornya dalam situasi segenting itu, maka satu hal menjadi pasti, kemenangan hanyalah soal waktu. Inside your head. Francesco Bagnaia yang merasa minder menghadapi Marc Marquez di Jerez. Sirkuit Jerez selalu menyimpan aura emosional tersendiri bagi para pembalap MotoGP. Di tempat itulah mimpi, harapan, dan ketegangan saling bertabrakan di setiap tikungan. Tapi tahun ini, ada cerita yang lebih dalam dari sekadar balapan. Cerita tentang seorang pembalap andalan Ducati yang harus menelan kenyataan pahit. Francesco Bagnaia merasa dirinya belum cukup kuat untuk menandingi rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Pecco, sapaan akrab Bagnaia, bukanlah pembalap biasa. Dia datang sebagai juara dunia 2 kali, pewaris ajaran Valentino Rossi, dan simbol kejayaan Ducati modern. Namun, kehadiran Marc Marquez di garasi yang sama, perlahan-lahan mengubah segalanya. Bukan hanya atmosfer tim, tapi juga keyakinan dalam dirinya. "Aku tahu musim ini akan jadi musim tersulit sepanjang karierku," ujar Bagnaia dengan jujur. "Jika aku berhasil menang, itu akan terasa seperti sebuah keajaiban. Karena jujur saja, Marc mungkin adalah lawan paling kompetitif yang pernah aku hadapi." Ada nada getir dalam pengakuan itu. Bukan karena kurang percaya diri, tapi karena Bagnaia tahu siapa yang sedang ia hadapi. Marquez bukan hanya cepat, tapi juga cerdas, agresif, dan kini, berkat Ducati, dibekali motor terbaik. Kombinasi yang membuatnya tak tertandingi dalam 4 seri pertama seri MotoGP. Sementara Bagnaia berusaha keras memahami ban, mencari grip, dan menata strategi, Marquez sudah menyatu dengan Desmos edisi GP24. Ia menyerang di saat tepat, menghemat ban saat dibutuhkan, dan memimpin balapan seolah ia tahu skenario setiap lapsnya. Hasilnya, 3 kemenangan sempurna dari 4 balapan awal. Bagnaia saat ini tertinggal 36 poin dari Marc Marquez di klasemen. Bukan jurang yang mustahil, tapi bukan pula yang mudah ditembus. Ia sadar, satu kesalahan kecil bisa membuatnya tertinggal lebih jauh. Dan dengan Jerez sebagai seri selanjutnya, trek yang dicintai publik Spanyol dan juga oleh Marc Marquez, tekanan itu semakin terasa. Namun di balik persaingan sengit, ada rasa hormat yang mendalam. "Aku belum pernah bicara banyak dengannya sebelumnya," ujar Pecco. "Tapi sejak kami jadi rekan setim, aku menyadari kami bekerja sangat baik bersama. Hubungan kami sangat bagus. Bahkan lebih baik dari yang aku harapkan." Itulah keunikan dari situasi Ducati saat ini. Di satu sisi, mereka punya 2 pembalap terbaik di grid. Di sisi lain, ada potensi benturan ego dan ambisi.
Tapi sejauh ini, baik Marquez maupun Bagnaia menunjukkan kematangan luar biasa. Marc Marquez fokus pada kemenangan. Bagnaia fokus memperbaiki diri. Keduanya saling menantang, tapi juga saling mendorong untuk menjadi lebih baik. Kini, semua mata tertuju ke Jerez. Apakah Marquez akan kembali mendominasi di tanah kelahirannya? Atau justru Bagnaia menemukan cara untuk bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, musim ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal hati, keberanian, dan bagaimana seorang juara menghadapi bayang-bayang rival yang datang dari garasi sebelah. Claudio Domenicali tak percaya, Marc Marquez kembalikan aura legenda Ducati. Ketika Marc Marquez memutuskan bergabung dengan tim pabrikan Ducati untuk MotoGP musim ini, tak banyak yang bisa menebak arah ceritanya. Tapi setelah 4 seri berjalan, satu kesimpulan mulai muncul ke permukaan, Marc Marquez bukan hanya sekadar pembalap cepat, ia kini menjelma menjadi figur yang menghidupkan kembali aura seorang legenda, Casey Stoner. Claudio Domenicali, CEO Ducati, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dalam beberapa wawancara terakhir, pria yang paling berkuasa di kubu merah Bologna itu bahkan mengaku tak menyangka bahwa Marc Marquez mampu meniru dan mempelajari gaya balap Casey Stoner dengan begitu teliti dan efektif. Marc tidak hanya melihat data milik Stoner, dia benar-benar memahaminya. Cara dia membuka gas di tikungan, cara dia mengangkat motor, semuanya sangat mirip dengan Casey, ujar Domenicali dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan heran. Keduanya, Marc Marquez dan Stoner, memang memiliki satu kesamaan besar, mereka tidak pernah puas dengan kondisi motor yang cukup baik. Ketika motor terasa tidak sesuai keinginan, mereka tidak lantas menyerah. Justru mereka memaksa, menuntut motor untuk mengikuti kehendaknya. Dalam proses itu, keduanya tak jarang terjatuh, dan justru itu yang membuat mereka istimewa. Saya ingat saat Stoner masih di kelas 250 cc, dia terjatuh, lalu bangkit, melesat, dan terjatuh lagi. Dia menolak menerima kenyataan bahwa motornya tidak cukup bagus. Marquez melakukan hal yang sama, ucap Domenicali mengenang. Yang membuat semua ini makin luar biasa, adalah bagaimana Marc Marquez bisa menggabungkan insting balap liar ala Stoner dengan kecerdasan taktis yang ia bangun selama bertahun-tahun. Bukan hanya agresif, Marc Marquez kini matang, sabar, dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Dalam balapan Qatar, ia menyapu bersih sprint race dan main race dengan strategi yang brilian. Lihat saja caranya di tikungan ketiga Phillip Island. Saya tak percaya, itu benar-benar mirip Stoner, lanjut Domenicali dengan nada hampir tak percaya. Di 4 seri awal seri MotoGP, Marquez sudah mengoleksi 3 kemenangan, Thailand, Argentina, dan Qatar, dan hanya gagal di kota karena crash saat memimpin dengan gaps yang lebar. Hal itu justru mempertegas bahwa satu-satunya hal yang bisa menghentikan Marc Marquez saat ini, adalah dirinya sendiri. Lebih dari sekadar pencapaian teknis, Marc Marquez menunjukkan kepada dunia bahwa ia bukan hanya pembalap berbakat, tetapi juga pembelajar sejati. Ia membuka lembaran baru dalam karirnya di Ducati, tetapi tidak melupakan jejak-jejak emas yang ditinggalkan pendahulunya. Dia benar-benar seperti Stoner, ujar Domenicali. Dan itulah yang membuat saya merinding. Kami tidak hanya merekrut juara dunia 8 kali, kami juga menghidupkan kembali semangat seorang legenda. Marc Marquez telah menjadi monster yang sangat sulit dihentikan. Tapi bukan karena keberingasannya seperti dulu. Kini, ia mendominasi dengan ketenangan, kecerdasan, dan warisan gaya balap yang ia warisi dari legenda Ducati, Casey Stoner. Get inside your head. Bos Ducati tercengang dengan Marc Marquez sekarang jauh lebih menakutkan. Marc Marquez benar-benar telah berevolusi. Jika dulu dia dikenal sebagai pembalap penuh adrenalin yang tak takut menabrak batas, kini sosoknya telah berubah menjadi pembalap yang jauh lebih berbahaya. Bukan karena gaya agresif, tetapi karena kecerdasannya yang luar biasa dalam membaca situasi balap. Dan hal itu membuat bos Ducati, Gigi Dalinya, tidak bisa menyembunyikan rasa heran sekaligus kekagumannya. Balapan seri Qatar jadi saksi betapa luar biasanya transformasi Marc Marquez. Ia tidak hanya menang. Ia mengendalikan jalannya lomba dari awal hingga akhir. Semua aspek, ban, ritme balap, strategi overtake, ia atur tanpa satupun kesalahan.
Gigi dalinya pun dibuat tercengang. Bukan karena kecepatan Marc Marquez yang memang luar biasa, tapi karena caranya menjaga performa tanpa harus bertarung secara brutal. Marc yang sekarang jauh lebih menakutkan, ungkap Gigi dalinya. Dia tidak lagi mengandalkan insting liar seperti dulu, tetapi menggunakan otaknya untuk menaklukkan setiap laps. Itu yang membuatnya sangat sulit dikalahkan. Marc Marquez tahu persis bagaimana memperlakukan ban belakang agar tak cepat aus, bagaimana mengatur beban di tikungan agar ban depan tetap hidup hingga akhir, dan bagaimana menyerang hanya saat waktunya benar-benar tepat. Itulah sebabnya meskipun motornya sama dengan pembalap Ducati lainnya, hasil yang ia raih begitu luar biasa. Yang membuat Gigi makin terpukau adalah fakta bahwa strategi Marc benar-benar rahasia. Ia tidak membagikan kepada siapapun, bahkan kepada rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Di saat Bagnaia masih sibuk mengeluh soal setup motor dan belum mampu tampil konsisten, Marc Marquez justru melesat dengan strategi matangnya. Marc tidak perlu banyak bicara. Dia tidak membual. Tapi begitu lampu start padam, dialah yang paling tenang dan paling mematikan di lintasan, lanjut dalinya. Perubahan besar ini membuktikan satu hal, Marc Marquez tidak datang ke Ducati hanya untuk sekadar mencoba. Ia datang untuk menang. Dan kini ia sudah menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman utama di kejuaraan ini. Bukan hanya karena ia cepat, tetapi karena ia tahu bagaimana caranya menang. Yang dilakukan Marc Marquez di seri Qatar tak hanya sekadar meraih kemenangan, tapi juga mendominasi dengan cara yang sangat elegan. Ia menyatu dengan Desmosedici GP25 bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pengendali. Ia tahu batas motornya, tahu batas dirinya, dan tahu kapan harus membiarkan lawan merasa unggul sebelum akhirnya ditaklukkan. Dengan kombinasi antara kecepatan alami, pengalaman bertahun-tahun, dan strategi yang brilian, Marc Marquez menjelma menjadi pembalap yang nyaris tak tersentuh. Gigi dalinya pun dengan jujur mengakui bahwa Marquez kini berada di level yang sangat sulit dicapai pembalap manapun, termasuk dari dalam Ducati sendiri. Musim masih panjang, tapi satu hal sudah jelas, jika Marc Marquez terus seperti ini, maka bukan hanya kemenangan yang akan ia raih, melainkan sebuah era baru yang ia pimpin. Michele Pirro sangat yakin, dominasi Marc Marquez mustahil dihentikan. Musim MotoGP baru berjalan 4 seri, tapi aroma dominasi seorang Marc Marquez sudah begitu terasa. Bukan hanya sekadar menang, tapi cara dia menang, cara dia mengendalikan lintasan, lawan, bahkan dirinya sendiri, membuat banyak orang terdiam dan merenung, apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan legenda yang sebenarnya? Salah satu sosok yang paling paham akan kekuatan Marc Marquez saat ini adalah Michele Pirro. Sebagai pembalap penguji Ducati, Pirro tahu luar dalam mesin Desmosedici GP24. Dan dari pengamatannya selama ini, dia tak ragu untuk menyebut satu nama yang paling pantas menyabet gelar musim ini, Marc Marquez. Dia bukan hanya pembalap terbaik di grid, ucap Pirro penuh keyakinan, mungkin dia adalah pembalap terbaik dalam sejarah yang sedang menunggangi motor terbaik yang pernah dibuat Ducati. Pernyataan itu bukan basa-basi. Dalam 4 seri pertama, di Thailand, Argentina, Amerika Serikat, dan Qatar, Marquez tampil luar biasa. Ia meraih 3 kemenangan penuh dan nyaris 4, jika saja insiden di kota tak membuatnya terjatuh saat memimpin jauh dari para pesaing. Bahkan di Qatar, tempat yang tak pernah bersahabat dengannya selama lebih dari 1 dekade, Marquez menyapu bersih semua sesi, pole position, sprint race, dan main race. Banyak yang mengira Marc Marquez hanya akan membaur di Ducati. Nyatanya, ia malah menjadi pemimpin. Bukan hanya karena kecepatannya, tapi karena ketenangan dan kejernihan pikirannya yang sekarang lebih matang dari sebelumnya. Dia bukan lagi anak muda liar yang mengandalkan insting semata. Kini, dia adalah veteran yang punya rencana dari A sampai Z setiap kali menyalakan mesin motornya. Yang membuatnya makin menakutkan, lanjut Pirro, adalah dia sekarang bisa mengendalikan semua. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus mengambil risiko. Semua itu dilakukannya dengan perhitungan yang matang, bukan sekadar nekat. Bahkan para rivalnya mulai menyadari betapa sulitnya mengejar Marquez. Di saat pembalap lain masih mencari setelan motor atau memperdebatkan tekanan ban, Marquez sudah melaju di depan. Bukan dengan keunggulan semata, tapi dengan kendali penuh atas semuanya. Pirro menyebutnya sebagai paket sempurna, pembalap luar biasa di atas motor luar biasa, dengan mentalitas juara dunia yang tak tergoyahkan. Musim ini, mungkin hanya dirinya sendiri yang bisa mengalahkan Marquez.
Jika dia tetap sehat, tetap fokus, dan tetap lapar, maka mahkota juara dunia ke-9 hanya tinggal menunggu waktu. Seri MotoGP akan kembali berlanjut di sirkuit Jerez, Spanyol. Dan dunia sedang menanti, apakah Baby Alien akan kembali menunjukkan sihirnya di depan publiknya sendiri? Jika ya, maka bukan tak mungkin, 2025 akan tercatat sebagai tahun di mana legenda benar-benar kembali mengambil tahta yang sempat direbut waktu dan cedera. Let them get inside